Stepnya yang pertama, silahkan buka tabel instrumen yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, jadi di sini, tadi udah Miss Intan download nih, punyanya kelompoknya Zaki. Oh, ini ya, betul? Instrumennya yang ini, kelompoknya Zaki. Ya, oke. Coba Miss Intan zoom kan. Yeay, oke. Ya, jadi udah benar ya konstruknya social presence. Nah, sekarang kita akan go directly ke komponen. Ya, jadi kalau kalian mau melakukan data analisis kualitatif, itu kalian harus menjejerkan, menjejerkan tuh apa? Menyandingkan gitu, side to side, bukan lagunya Ariana Grande. Side to side, data kalian di sebelah kiri, kemudian instrumennya di sebelah kanan, gitu ya, supaya match gitu. Nah, sekarang step berikutnya adalah let's copy this. Let's copy the component. Copy, oke. Terus di paste-nya kemana ya? Di paste kemana kira-kira? Lah, di paste-nya kemana? Mana ya? Di paste ke sini. Ke data transkripnya kalian. Gitu. Nah, kelompoknya Zaki ini kan sapinya PDF ya. Ada yang bentuk MS Word nggak? Bentuknya nggak MS PDF. Word-nya di Google Docs. Ini dari Google Doc. PDF Iya. semua kalian. Formatnya di PDF-in. Kalau di Word-nya nggak tahu Maika yang nge-convert-nya yang Maika, bagian Maika. Oke, coba Gdoc-nya di copy ke kolom chat. Ntar Miss Intan buatkan doc-nya, DOC-nya. Oke, Miss. Tunggu sebentar, Miss. Oke. Ini Maika ya, bukan Malika. Beda ya, gengs. Kita tunggu Malika ya. Maika, kenapa Malika? Ya Allah. Yang pegang link Gdoc cuma Maika. Zaki, Gea, pegang nggak? Enggak, Miss. Soalnya langsung dikasih filenya aja kemarin. Oh, Gdoc-nya yang nge-host ini, Maika. Iya. Oke.
Ini sudah saya copy linknya di chat, Miss. Sudah masuk. Ini loh ada download as, nah MS Word aja lebih yummy. Miss Intan minta maaf ya, nih kalau anak Miss Intan wirawiri di sana sini. Oke, nah, yeay. Mana tadi? Nah, oke. Jadi kan tadi kita sudah mengcopy komponen yang ada di instrumen ya. Jadi step 1 adalah copy lah. Boleh dicatat supaya nggak lupa. Copying your components yang ada di tabel instrumen, kemudian di paste ke sini, ke data transkripnya. Oke, kita copy ke sini. Ya, di copy gitu aja, misi ya, di copy gitu aja. Oke, step 1 adalah copying the components yang ada di tabel instrumen, and then paste them to the data transcript. Oke, tak cross check dulu biar nggak lupa. Siapa ya? Zaki aja. Zaki yang punya data. Zaki, step satunya apa Zaki? Step 1 Data analisis tadi. Mengcopy apa? mengcopy itu apa sih namanya? Komponen. Kok iya komponen. Komponennya ada di mana? Ada di tugas yang kemarin. Tugas yang kemarin. Di tabel instrumen. Di tabel. Di tabel. Ya, di tabel instrumennya. Terus di paste ke data transkrip. Data transkrip. Oke, good. Ade Saputra. Hai Ade. Ya, Miss. Ya, tadi apa Ade? Stepnya, step pertama. Yang di copy apa? Komponen. Iya, komponen. Komponen. Yang bisikin siapa Ade? Gak apa-apa ya, itu namanya kolaborasi. Ya, yang di copy komponen. Komponen yang ada di tabel instrumen, ya. Jadi komponen yang ada di tabel instrumen, kemudian di paste ke data transkrip. Oke, cross check lagi. Alifa, Rismaya, Alifa. Dalam, Miss. Ya, gimana tadi step pertama yang di copy apa? Step pertama tuh copy komponen yang ada di tabel instrumen, terus paste ke data transkripnya. Yeay, good job Alifa. Oke, thank you Alifa ya. Oke, sekarang kita masuk ke step yang kedua. Step yang kedua ini namanya coding. Nah, jadi kalau kalian bingung, Miss ini codingnya diisi apa gitu. Coding itu adalah cara untuk mengidentifikasi komponen yang ada di tabel dengan data yang sudah kalian punya. Nah, caranya coding gimana? Ada 2. Pertama, dengan memberi warna. Jadi codifying atau codification in qualitative research itu ada 2 cara. The first one is you color them, and the second is you initialize them. Diwarnai, terus dikasih inisial. Gitu. Yuk kita coba. Yang pertama,
Social presence itu artinya, jadi guru bisa dikatakan hadir secara sosial dalam pembelajaran daring itu kalau gurunya satu, bisa ya, able to establish personal and purposeful relationship. Jadi bisa membangun hubungan yang personal tapi purposeful ya. Personal and meaningful itu beda ya. Personal and purposeful. Jadi punya tujuan. Tuh. Nah, yuk kita kasih warna misalnya merah. Oke. Terus setelah kita kasih warna merah, kita kasih inisial. Nah, misalnya di sini personal and purposeful relationship. Nah, kita kasih kode Hey, PPR. Apa ini PPR? Personal and purposeful relationship. Good. Thank you, Zaki. Nah, terus ini jangan lupa juga dikasih warna merah. Tuh. Gimana sih contohnya personal and purposeful relationship? Ya, itu bisa misalnya si teacher sering menanyakan apa yang masih susah, misalnya. Kemudian gimana nih, how do you feel today? Terus menyapanya tidak kaku gitu sama kalian. Itu ya. Jadi ini adalah personal and purposeful relationship. Sekarang yang kedua. Di sini guru juga bisa to establish purposeful communication. Jadi harus komunikatif. Jadi nggak boleh kelas daring itu, gurunya nggak boleh cuma gini, oke sekarang kerjakan tugasnya ya, gitu. Terus terserah, terus dibiarin aja gitu. Nggak membangun komunikasi, nggak ditanya gimana, ada kesulitan apa. Atau kalau misalnya pun muridnya nanya, Miss, Mister, saya ada kesulitan ini, terus di-read doang, nggak dibales gitu, ya itu juga nggak baik ya. Jadi yang hadir secara sosial itu adalah yang able to establish purposeful communication. Kita kasih warna yang beda, warna biru misalnya. Nah, jadi Miss warnanya ditentukan nggak, ada teorinya nggak ada. Kenapa jadi ke sini ya? Nah, ya nggak ada yang membatasi warna apa saja ya. Jadi as comfortable as possible. Terserah kalian. Yuk kita kasih inisial. Misalnya establish purposeful communication. Nah, ini kita kasih warna biru juga. Itu warnanya sama. Oke. Terus yang ketiga, guru yang hadir secara sosial itu adalah yang able to perform effective interaction so that their students consider the interaction as salience. Ada yang tahu nggak? Salience itu apa? Ini yang punya instrumen nih. Yo, siapa? Zaki, Gea, Maika? Salience itu apa? Boleh dicari di kamus? Yuk, sambil kita tunggu. Apa ya? Ciri khas gitu bukan sih, Miss? Watak. Dia udah jadi habit. Interaction itu berupa habit. Jadi kalian tidak takut sama gurunya. Kan kadang ada ya di IG gitu misalnya lihat atau di TikTok. Wah, mulai dipanggil nih gitu. Aduh, aku harus lari, aku pura-pura nggak dengar itu. Nah, itu berarti interaksinya belum salience, belum habit. Kalau masih ada takut, masih ada rasa takut, masih ada rasa cemas ketika diajak berinteraksi, itu berarti belum efektif interaksinya. Karena masih apa? Segan, ya. Masih segan. Nah, kalau yang dikatakan berhasil menghadirkan social presence, ini berarti guru yang bisa membuat dia datang itu muridnya ngerasa cair aja gitu, nggak apa-apa gitu, merespon apapun di WhatsApp misalnya
stiker war gitu nggak apa-apa gitu. Nah, jadi cell lines itu habit ya. Oke, nah ini kita kasih warna hijau, terus kodenya apa misalnya? Perform effective interaction. Nah, kayak gitu. Kasih hijau. Dan seterusnya, ya. Jadi, step kedua adalah coding, yaitu by coloring and initializing. Tuh, dikasih inisial. Oke, sekarang kita mau ke step yang ketiga. Nah, step ketiga ini agak challenging, sedikit challenging karena kalian harus menerapkan critical reading skills. Ya. Caranya gimana, Miss? Gitu. Kalian harus read and reread the data. Miss Intan kasih contoh ya. Oke, di sini teachers able to establish personal and purposeful relationship. Yuk, kita cek di datanya. Zaki, Maika, Gea, sama Bowo. Oke. Nah, di sini muridnya nanya ya. Sir, izin bertanya. Oke, di sini ada bertanya, ada sesi tanya jawab. Kita kasih warna merah ya. Jadi ada proses tanya jawab ini bisa masuk ke yang mana kira-kira? 1, 2, atau 3 menurut kalian? Ditanya tapi nggak dicuekin, jadi ditanya terus dijawab gitu. Ini yang mana? PPR? Tanya terus dijawab. Yang mana? 1. Yang 1. Yang 1, Miss. Oke, personal Yang and 1 dulu. purposeful relationship. Oke, apakah sudah relationship atau masih interaction kira-kira? Interaction. Iya, masih interaction ya. Interaction, Miss. Masih interaction ya? Iya, masih interaction. Ya, good. Kalau masih tanya jawab itu masih interaksi. Jadi kalau kalian PDKT, kalian tanya terus dijawab itu hati-hati itu masih interaksi ya, belum relationship. Kalau relationship itu sudah personal, kayak udah manggil nama, udah lebih dekat. Nah, jadi ini kodenya bukan merah ya, warnanya yang hijau. Oke. Hijau. Nah, terus di bagian coding, ini kalian tuliskan inisialnya, PEI ya. Nah, gitu. Oke. Terus ini kan dijawab ya, sama Sir Willy. Nah, ini juga hijau. Jadi ada proses interaksi, ada tanya jawab gitu ya. TikTok kalau kata orang zaman dulu ya. Oke, oh ini jawabannya panjang ya. Nah, ini juga Sir mau bertanya kalau baca caption IG itu masuk excessive reading nggak gitu. Oke. Ini kayaknya Sir Willy masih ngejawab yang pertanyaan sebelumnya ya. Itu diskusi, Miss. Lebih Iya. banyak diskusi. Ini kan, Sir Willy masih ngejawab yang ini kan. Iya, masih jawab yang itu. Soalnya kalau yang ini kan pertanyaannya beda. Udah bukan tentang 3 faktor itu tadi. Ini udah tentang caption IG, berita gitu. Nah, coba kita Nah, ini baru dijawab. Nah, ya, betul. Nah, ya kan? Nah, berarti interaksinya dapat ya. Jadi Sir Willy ini mencoba untuk menjawab semua pertanyaan dari siswanya. Jadi jangan sampai ada yang left unanswered gitu ya. Oke. Jadi social presence-nya masuk. Nah, nanti codingnya ditambah ya. Jadi tiap ada temuan,
Kita kasih. Nah, prosesnya tuh kayak gini ya, teman-teman. Makanya Miss Intan minta kalian transkripnya cukup 15 menit aja. Kalau kalian transkrip semua, dianalisis sampai selesai itu jadi skripsi nanti ya. Jadi ini buat icip-icip dulu. Oke. Terus ini kita so far belum nemu relationship ya. Personal, belum ada yang personal. Oke. Okay. This one. Good point and good question. Okay, good point and good question. Ini masuk ke mana? Yang PBR, EPC. Yang mana? Relationship. Kenapa yang relationship? Karena dia kayak apa ya? Dia sedang apa? Sir Willy sedang apa itu tadi? Ngomong kayak memuji Ya, good oke. question. Good. Bagus. Jadi sedang memberikan reward. Ya, ngasih reward. Rewardnya berupa informal assessment. Jadi kayak good point, good job, thank you, very well. Nah, kayak gitu. Dan betul, berarti dia masuk ke PPR. Karena dengan ngasih reward itu tidak hanya memberikan respon, tidak hanya interaktif, tapi juga Sir Willy mengapresiasi yang sudah disampaikan. Gitu. Jadi warnanya apa? Nah, di sini kita kasih warna merah. Ya, good. Terus jangan lupa nanti diisi ya. Jadi di bagian coding ini nanti diisi yang bagian kursornya sampai mana? Ya, nanti bisa dilanjutin ya. Di sini warnanya merah. Jadi nanti nah, di sini nanti dikasih kode ya. Kodenya PPR ya. Purposeful and Personal Relationship. Nah, gitu. PPR. Kayak gitu ya. Jadi setelah kita modifikasi, baru setelah kita kasih warna, baru kodifikasinya ya, inisial codingnya baru dimasukkan. Gitu. Nah, apakah sejauh ini sudah kita temukan purposeful communication? Udah. Yang mana? Dia membahas materi nggak sih, Miss? Ya, di sini ya, masuk ke sini ya. Ortu pengen ngajarin baca. Jadi Sir Willy ini komunikasinya tuh purposeful, memang konteksnya di sini untuk menyampaikan materi gitu ya. Jadi bukan yang sembarang ngomong kemana-mana gitu, tapi clear ini untuk penyampaian materi. Jadi ini ngasih contoh otentik gitu nggak sih kayaknya Sir Willy? Jadi bukan theoretical, tapi diskusinya ini ke kalian diminta untuk merefleksikan ke daily
daily life. Kayak gitu bukan? Iya, Iya. iya, Miss. Kayak Ya. gitu. Nah, di sini misalnya. Jadi ini banyak clue-nya ya, misalnya di sini. Ya, di sini kita kasih warna biru berarti ya. Tadi biru itu kodenya purposeful communication. EPC. Jangan lupa warnanya biru. Ini boleh dikasih catatan in order to make students reflect the theory to their daily life. Nah, atau daily practices. Karena reading kan? Kayak gitu. Terus, ya ini masih ortu. Jadi di sini Pak Willy bawa ortu bukan untuk membangun personal relationship, tapi untuk lebih ke effective communication. Kalau ortu terus personal relationship itu Sir Willy akan ada kayak gini, akan ada statement kayak gini. Oke, Maika, kalau waktu kamu kecil orang tuamu gimana? Nah, itu personal ya. Tapi kalau ini Sir Willy lebih ngasihnya secara umum gitu. Nggak spesifik, nggak personal langsung ke muridnya. Kalau di Miss Intan, kadang kan Miss Intan nanya gini, coba dilihat di sekitar kamu ada nggak guru yang sedang ngajar online, ada nggak tetangga kamu, nah itu personal. Tapi kalau Miss Intan bilangnya kayak gini, misalnya ada seorang guru yang bla 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 gitu, nah itu berarti bukan personal, tetapi lebih ke effective communication aja. Purposeful communication. Itu udah tahu belum bedanya? Kalau personal sama yang bukan, saya coba. Ini kayak ada data. Nah, ya ini di kelas Miss Intan. Oke. Oke. Coba Miss Intan dengan data observasi ya. Ini yang ngajar yang satu cewek, yang satu cowok ya. Mungkin ada pengaruh itunya mungkin ya. Okay, what about this? Okay, yay. Thank you, Anggi. Thank you. Thank you for the idea, gitu. Ini masuk ke mana kalau statement seperti ini? Personal. Personal atau interaction? Personal, Miss. Personal. Ya, ya betul, personal. Jadi ada dan sangat informal ya, bahasanya informal sekali. Sintan bayangin kalau Sir Willy bilang yeay gitu kayaknya nggak mungkin. Jadi kayak gitu, personal ya. Salah satu contohnya kayak gitu kalau personal. Oke. Oke. Jadi tiba-tiba curhat gitu. Pas ngajar itu personal. Jadi kalau yang kita temukan, lah gimana tadi? Yang kita temukan di datanya Zaki, ini di 15 menit pertama, ini Sir Willy yang kita temukan banyak di sini ya. Di effective interaction. Jadi interaksinya bagus sekali. Ada TikTok gitu ya. Karena ini juga chat. Jadi pertanyaan dari siswa itu semuanya terjawab. Kemudian purposeful communication. Jadi efektif kelasnya. Diskusinya nggak melebar kemana-mana, ya. Fix untuk menyampaikan materi, kemudian memberikan analogi, walaupun sifatnya tidak personal, gitu.
Nah, sampai sini. Nah, sebentar. Ini nih, coba. Oke, what about this? Misalnya, keponakan, ada yang dulu sering banget saya beliin buku. Nah, ini interaction, personal, atau purposeful? Personal. Iya, personal. Ini Sir Willy, exactly. Sir Willy sudah mengungkapkan pengalaman pribadinya. Jadi udah nggak bersifat umum. Jadi spesifik ke beliau ya. Berarti bisa kita kasih warna merah. Nanti di sini jangan lupa ya, dikasih tadi kodenya apa ya? PPR tadi. Personal. Ya. Gitu. Ya, jadi ini kayak rajin dibeliin buku, tapi kalau orang tuanya nggak ngajakin baca ya sama aja gitu kan ya. Nah, ini student ya yang bilang. S2 student kan? Iya, Miss. Ya, Miss. Ya, ini walaupun masih di awang-awang karena kan belum punya anak ya. Jadi si student ini sudah bisa, oh ya nanti aku ke depannya kalau aku udah jadi orang tua gitu, yang nggak akan saya buat jika saya menjadi ortu nanti gitu. Jadi interaksi masih tetap yang paling mendominasi, tapi personalnya juga masih ada gitu. Walaupun bahasanya formal ya, tapi personalnya tetap dapat. Oke, nah jadi seperti itu caranya menganalisis data kualitatif. 3 steps, yang paling challenging step ketiga. Tuh. Jadi Miss Intan recall lagi ya. Pertama adalah copying your components in the table of your instrument. Komponennya di-copy terus di-paste ke data transkrip. Kemudian step kedua, coding. Dengan cara memberi warna dan memberi inisial. Terus step yang ketiga, doing critical reading. Ya, mengkritisi, menganalisis data, mencocokkan apa yang ada di data dengan teori yang sudah kalian pilih. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? How to analyze kualitatif data? Miss, mau nanya. Ya, Sekar. Miss, berarti kalau untuk data yang interview, yang transkripnya berupa interview, itu dia udah langsung maksudnya ya pertanyaan pertama ya bakal dipakai untuk interview nomor-nomor di awal gitu, Miss. Berarti lebih tersusun aja gitu, Miss. Belum tentu juga. Ada yang misalnya ini ya, misalnya kan kita ada 5 nih, ada 5 coding. Di jawaban pertanyaan pertama aja, bisa jadi coding nomor 4 ini muncul. Jadi nggak selalu urut. Sintan kasih contoh ya. Saya tak kasih contoh. Berarti lebih ke tergantung dari jawaban dia, Miss. Siapa tahu dia jawabnya tuh meluas ke arah-arah komponen yang lain gitu ya, Miss. Iya, benar banget, Sekar. Itu yang disebut dengan qualitative research. Jadi benar-benar natural. Kita nggak bisa mendirect partisipan kita untuk menjawab seperti yang kita mau. Tadi itu kelompoknya siapa ya? Jadi misalnya tuh yang di kelas A itu tadi interview, ada contohnya interview. Nanti bisa di cross check di YouTube ya. Nanti Miss Intan upload ke YouTube channel. Tapi kurang lebih caranya sama, Sekar. Kayak
observational pun juga sama, nggak selalu urut gitu. Jadi bisa apa namanya, dalam satu statement gini aja bisa 2 coding, itu bisa banget, bisa terjadi. Itu Sekar, is that clear? Iya, Miss. Makasih ya, Miss. Iya, sama-sama. Ada lagi nggak? Nih, Bowonya udah ada belum nih? Rizky Wibowo. Belum kayaknya, Miss. Oh ya. Menghilang. Oke. Nah, untuk konten analisis itu, ini ada kelompok yang Miss Intan belum jelasin caranya coding, tapi udah bisa coding. Mantap memang. Kita belajarnya dari mana ini? Coba tak tanya dulu, Irwansyah ada nggak Irwansyah? Muhammad Irwansyah? Hadir. Nah, ayo coba nyalakan videomu. Baru bangun, Miss. Gak apa-apa. Miss Intan juga no make up kok ini. Yuk, coba. Yeah. Irwan, kamu belajar coding dari mana? Dari contoh. Dari contoh. Nah, ini jadi punyanya Irwan ini udah jadi codingnya. Ya, jadi sama aja sih. Pakai warna juga ya. Pakai warna, kemudian apa namanya? Cuma belum dibuat inisial aja ya. Inisial tuh gampang sih, cuma huruf depan gitu aja. TI gitu ya. Terus ini misalnya TC gitu. Jadi risetnya Irwan ini untuk mengetahui cognitive load ya. Cognitive load dari materi belajar daring. Benar, dari modul. Ya, Irwan. Yang modul print sama online. Oh, kamu membandingkan berarti ya? Oke. So, kita lihat instrumennya Irwan ya. Irwan kelompok berapa, Wan? Kelompok 1 kan. Ya. Hai. Sintan tuh tampaknya tadi sudah mendownload. Tapi belum, coba saya ini dulu. Jadi sama ya, teman-teman, mau itu observasi, mau itu konten, mau itu interview, step-nya tetap sama. Jadi kalian copy pasting tadi. Terus kalau udah di copy paste, habis itu baru baru kalian coding. Kalau udah di coding, terus critical reading. Ya. Oke. Oke. Jadi, nah ini ya, coba Miss Intan lihatkan, nah sampling, nah ini instrumennya kelompoknya Irwan ya. Di sini udah ada misalnya, jadi cognitive load itu kayak ini loh guys, seberapa berat gitu. Kayak kalian kalau dikasih materi, aduh ini berat banget gitu. Nah, kelompoknya Irwan tuh mau meneliti seberapa berat ya, seberapa greget.
seberapa berat muatan kognitif di modul online. Nah, muatan kognitif itu apa aja penandanya? Di sini ada task instruction, kemudian ada task characteristics. Kalau yang load-nya ringan itu berarti masih ada pictures, fotos dan teks. Jadi nggak cuma teks tok gitu. Ada picture, ada fotos gitu. Terus habis itu ada scaffolding-nya. Jadi kalau cognitive load yang aman itu ada proses scaffolding. Diminta buat instrumen tuh nggak tiba-tiba disuruh buat sendiri, tapi dikasih step by step-nya. Terus ada dikasih tes ya, di bukunya itu harus ada test items, terus clear cara menilainya gimana gitu. Nah, di situ kemudian kita dapatkan data ini. Di buku yang modul online lebih banyak gambarnya, Irwan? Atau lebih sedikit? Yang di offline lebih banyak. Oh, offline lebih banyak. Yang online lebih sedikit. Lebih sedikit. Kemudian ini soal-soalnya lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak yang di offline juga. Oke, ya. Berarti bisa kita sementara simpulkan untuk modul yang online ini memang direduksi banyak ya, load-nya. Cognitive load-nya direduksi banyak. Ya, yang offline, Miss. Sorry, yang online yang banyak soal. Online lebih banyak soal daripada offline? Iya. Oh, iya. Oke. Wadidaw. Padahal harusnya harusnya enggak ya. Kalau dari instrumennya tadi ya harusnya lebih banyak ngasih penjelasan ya daripada tesnya. Mungkin untuk belajar di rumah gitu kali ya. Oke. Nah, ini the task, write others name, kemudian task instruction-nya ada jelas, kemudian task karakteristiknya adalah ada gambar dan ada bagan ya untuk membantu siswa. Nah, kemudian di sini jadi sebenarnya kalau dari kesimpulan sejauh ini yang online muatannya masih sama beratnya ya, Irwan? Sama yang offline? Lebih berat kalau menurut saya. Dari datanya lebih berat malahan. Oke. Ini instruksinya nggak ada yang ini ya, nggak ada yang minta tolong ke teman, minta tolong ke keluarga gitu nggak ada ya. Ini tetap classmate gitu. Masih, iya, konteksnya di kelas kalau yang offline. Oke. Wah, ini sudah sangat rapi ya. Ini kalau mau dilanjutin ke skripsi bisa, mau dilanjutin ke konferensi bisa, dilanjutin ke jurnal juga bisa. Ini lengkap, ada visual dan non-visualnya. Ini cowok semua ya? Satu kelompok padahal ya? Cowok. Iya, ini cowok-cowok rapi. Kalau setrika halus kayaknya. Oke, well done. Kelompok Irwan, good job. Oke, nah gitu teman-teman caranya ya. Jadi tadi tiga hal, jadi kayak copy pasting komponen, kemudian coding dengan cara mewarnai dan memberi inisial. Baru yang ketiga itu critical reading. Nah ini kan kalau critical reading emang benar-benar dibaca ya, kayak ini sampai dideskripsikan gitu. The task asks students to listen and practice the dialogue, which has been provided. The dialogue is about basic identity, such as names, origins. Gitu. Ya, Irwan berarti tugasmu sudah selesai ya? Tugasnya udah selesai duluan ini, kelompoknya Irwan. Tinggal analisis. Kamu sudah melakukan analisis ini, Irwan? Oh, itu analisis. Iya, ini data analysis. You have done this data analysis. Yeah. Your group have done.
Untuk kelompok yang lain nggak apa-apa. Jadi ini emang kelompok Irwan ini mungkin sedang menjadi Degi Sugi aja. Karena kalian masih punya waktu a week ya, masih punya waktu 1 minggu untuk mengerjakan data analisisnya. Gitu. Yuk, yang mau tanya. Apakah ada yang mau bertanya tentang data analisis? Sejauh ini udah jelas sih, Miss. Tinggal dipraktekkan. Oke, Meha. Syawur jelas. Oke. Baiklah, kalau begitu kalian bisa mulai mencicil ya data analisisnya. Nanti kalau misalnya ya ini kayak punya kelompoknya Maika, Zaki, Gea. Ini kan ada 5 coding. Miss, kok yang ketemu cuma 3 gitu. Nggak apa-apa ya. Jadi bukan berarti analisis kalian buruk, bukan. Karena kadang-kadang data memang kayak gitu. Nggak semuanya bisa kita refill. Apalagi Miss Intan kan minta kalian transkripnya cuma 15 menit, ya kan? Jadi mungkin ada data yang di menit ke-17 atau di menit ke-30 yang tidak tertranskrip, tapi sebenarnya dia memuat coding ke-4 atau ke-5, kayak gitu. Gitu ya, so don't worry. Nanti kalau misalnya ketemunya kok cuma 1-2 coding aja gimana? It's okay, gitu. Yang Miss Intan nilai, kalian sudah bisa gimana caranya menganalisis data dengan sistem coding seperti ini. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? So far? So far, so good, so nice? Udah cukup jelas, Sejauh Miss. ini, Sudah sejauh cukup ini jelas, belum Miss. ada sih, Miss. Oke, baiklah. So, kelompoknya Irwan, jadi kalian bebas konsul ya. You get the privilege untuk bebas konsul. Nanti kelompok yang lainnya, konsulnya Miss Intan buat jadwalnya nanti ya. Tapi insya Allah bisa sih, tidak terlalu sulit. Paling nanti kalau udah skripsi aja, agak overwhelm. Datanya kan banyak, ditranskrip semua gitu. Tapi untuk Rida, kalian bisa copy pasting, kalian bisa melakukan coding, terus kalian melakukan critical reading, itu udah Miss Intan kasih nilai tinggi. Yang penting jangan telat ya submitnya. Insya Allah aman untuk presensi juga. Oke, so kita Siap, present Miss. ya. Silakan disiapkan gadgetnya untuk QR code, scan QR. Kalian adalah kelas B. Bentar ya. Harus dikasih deskripsi. Oke. Apakah sudah siap untuk ber-QR? Siap, Miss. Oke. Share screen. Yang sudah masuk, sudah presensi, boleh langsung live ya.
Selamat beraktivitas kembali. See you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Miss. Thank you, Miss. Ya, sama-sama. Thank you, Miss. You're welcome. Thank you, Miss Intan. Makasih, Miss. Sama-sama. Miss, tunggu ya, Miss, sebentar. Iya. Miss, jaringannya lemot, belum bisa masuk. Thank you, Miss. Ya, sama-sama Nabila. Dicoba dulu. I will wait. It's okay. Thank you, Miss. You're welcome, Fadila. Bentar ya, Miss. Iya, Caca. Thank you, Miss. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Elpia. Udah, Miss. Belum selesai, Miss. Ya. Kenapa, Malik? Jalannya ini nge-lag terus, Miss. Pakai line bisa nggak? Kurang tahu, Miss. Dicoba. Thank you, pakai- Miss. Yeah, you're welcome. Wah, nggak bisa diakses, Miss. Gimana ini? Pakai kode? Ini ada kodenya. 13E. Masuk kode ya, Miss? Oh, 13E. Miss, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Meher. Kodenya berubah-ubah terus. Malik, coba per 1 menit berubah dia. Berapa, Miss? Nih, coba. Ini sekarang jadi ZPK. CPK, aduh. Oh iya, udah. Makasih, Miss. Alhamdulillah. Oke. Dava, Nisa, Wahyu Arista. Sudah. Yes. Oke, Ade. Makasih, Miss. Yuk, sama-sama. Najmi Laila udah? Miss nggak bisa. Pakai kode bisa nggak? Belum. Pakai kode. Ini. Sebentar ya, Miss. Ya. Y2Z. Pindah lagi sekarang. XRY. Duh. Nggak bisa, Miss. X kecil, R kecil, Y besar. Tadi Malik pakai kode bisa. Coba. Berubah lagi tuh. N besar, S 7. X kecil. Sayang, berubah itu. N besar, S kecil, 7. S-nya kecil apa besar? Kecil. N besar, S kecil, 7. Yeay, udah bisa, Miss. Yeay, good job. Thank you, Najmi.
You may leave. Iya. Oke, bye. Oke, Miss. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.